Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mereview mata kuliah metode penelitian hukum yang sudah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten Dr. M. Rendi Adidayani SMH. Jadi tadi membahas mengenai bab 2 yaitu penelitian hukum sosiologis. Tadi ada macam-macam penelitian. Macam-macam penelitian itu ada yang pertama penelitian exploratoris, yaitu yang dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu fenomena yang akan diselidiki itu masih kurang sekali bahkan atau tidak ada. Lalu penelitian deskripsi. Penelitian yang dilakukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau fenomena lainnya. Jadi penelitian deskripsi ini yang biasa digunakan oleh ilmu hukum. Lalu penelitian explanatoris, yaitu penelitian dimaksud untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu. Lalu ada berdasarkan bentuknya. Penelitian itu terdiri dari pertama penelitian diagnostik, yaitu suatu penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Lalu ada penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Lalu penelitian evaluatif itu adalah yang jarang digunakan oleh S1 hukum. Jadi penelitian yang dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan. Lalu dari segi penerapannya, penelitian dibedakan menjadi penelitian murni yang ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teori, metodologi penelitian. Lalu penelitian terapan ditujukan untuk memecahkan suatu masalah. Lalu ada penelitian masalah, penelitian yang menghubungkan penelitian murni dengan penelitian terapan. Inti dari penelitian ini adalah untuk menghubungkan antara teori dengan praktik, di mana masalah ditentukan atas dasar kerangka teori. Lalu ada jenis dan sumber data. Kalau jenis data itu tadi yang pertama data primer. Data primer itu yang diambil langsung dari sumbernya, jadi seperti wawancara. Jadi data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Jadi lalu ada data sekunder. Data sekunder itu untuk penelitian ilmiah. Jadi data yang diperoleh dari bahan pustaka. Jadi contohnya itu dari buku, koran, jurnal, dan penelitian orang. Lalu ada bahan hukum. Bahan hukum itu terdiri dari yang pertama bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Lalu di sini membahas mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer itu adalah bahan hukum yang mengikat. Jadi misalnya itu yang pertama norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, jurisprudensi, traktat, bahan hukum. Kalau bahan hukum sekunder itu adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya RUU, hasil penelitian, hasil karya para pakar hukum, dan lain-lain. Lalu juga di sini ada proses penelitian ya. Untuk proses penelitian itu yang pertama ada masalah. Kalau masalah itu yaitu pernyataan yang menunjukkan adanya harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan, antara desolen dengan desain. Lalu kerangka teori. Kerangka teori itu setiap penelitian itu harus dilandasi pemikiran yang sangat teoritis yang ada hubungannya dengan kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data, dan analisis data. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.